saya mengenal perempuan itu memang banyak menangis. Oh, Jadi lebih banyak tangisan, sehingga kemudian mereka banyak juga tidak didengarkan oleh pendampingnya. Karena tidak banyak didengarkan oleh pendampingnya, lalu kemudian banyak curhat pada orang lain. Islam yang turunan itu hanya mengenal surga dan neraka karena ditakut-takutin oleh orang tua kita. Tapi sepenuhnya kita masih kurang mengenal Tuhan kita gitu. Trennya sekarang kan emang udah gadgeting. Nah ini gimana? Dengan tren-tren yang seperti ini Ustadz, bolehkah kita berdoa di media sosial, ya Allah lancarkan rezeki suami saya, mudah-mudahan acaranya sukses. Nah, apakah ini akan didengar juga oleh Tuhan kita? Kok merasa nyaman ya obrolan bersama Ustadz Hudzaifah? Asik. Selamat malam pemirsa QCast. Di awal bulan Mei ini ketemu lagi bareng Nuri Arianta tentunya program acara QCast. Salah satu program yang menarik di bulan Mei dan berbeda dari QCast sebelumnya, kita akan mengangkat hal yang sekarang lagi tren. Kalau banyak di aplikasi seputar jari jemari yang katanya simbol atau lambang agama yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, sedikit mengutip seputar spiritual vibe-nya Gen Z saat ini ya. Bukan hanya seputar lifestyle, tapi juga ya namanya kehidupan itu memang berbarengan dengan spiritualitas diri kita sendiri. Malam hari ini menarik, Nuri tidak sendirian, sudah bersama penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, tapi tidak untuk diberikan ceramah agama yang panjang lebar, tidak, tapi lebih ke bagaimana sih lifestyle-nya Gen Z yang saat ini. Biasanya kalau kajian kita flashback ke 5 tahun atau 10 tahun yang ke belakang, itu kajian selalu diikuti oleh ibu-ibu atau sekarang sudah berganti ke ibu-ibu muda. Nah, kalau sekarang nggak lupa juga kajiannya juga diikuti oleh anak-anak Gen Z, milenial Gen Z tentunya ikut kajian ya, biar spiritualitas dirinya itu lebih tertanam dengan keimanan dan ketakwaan kita. Sudah bersama Nuri, Ustadz Hudzaifah malam hari ini. Selamat malam Ustadz. Ya, selamat malam Mbak Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau berbicara mengenai lifestyle-nya Gen Z sudah beda dengan lifestyle-nya kita ya. Mungkin Iya. Ustadz itu generasi apa? Milenial, enggak, di atasnya milenial. Oh, di atasnya milenial, Sudah. lebih ke boomers gitu Iya, ya. Nah, kalau Nuri sendiri sudah milenial, nah ada Gen Z, ada Gen Alpha. Iya. Nah, kalau Ustadz sendiri melihat bagaimana lifestyle-nya anak sekarang gitu, agak tercengang atau sudah relate dengan kehidupan karena memang mungkin punya generasi yang seperti itu? Ya, secara umum kita bisa menyaksikan dan melihat bahwa anak-anak generasi sekarang itu satu sisi menikmati kecanggihan teknologi, satu sisi mereka berada dalam satu keadaan di mana mereka mudah sekali mengakses apapun, tapi memang sisi yang lain ada sesuatu yang cukup memprihatinkan, dan itu biasanya dieluhkan oleh orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak mereka yang kemudian melihat seolah-olah anaknya itu tidak ada ketaatan, mereka berada dalam posisi malas karena setiap hari yang dia temani adalah HP, dia temani adalah hal-hal semacam itu. Jadi memang kita harus sadar bahwa kita tidak bisa kemudian mengingkari untuk lari dari keadaan itu. Maka orang tua pun kemudian diajarkan untuk kemudian memahami tentang kondisi itu. Nah, kemudian berikutnya ada lifestyle yang kemudian bisa kita lihat tentu jelas berbeda jauh, dan itu adalah kemajuan zaman. Jangankan itu mulai dari zaman Adam, Nabi Adam itu sampai kemudian Nabi berikutnya dengan peradaban yang berbeda, tentu sudah ada perkembangan dan perubahan. Apalagi kemudian orang sering menyatakan dari zaman onta ke zaman Toyota dan sebagainya, termasuk diantaranya kita. Dan ini memang harus disikapi dengan baik ya, artinya kita sadar bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindari, tapi di sisi lain harus ada pendampingan, yang dilakukan oleh orang tua atau siapapun untuk mereka, sehingga kemudian jangan sampai kemudian terjadi arah kebebasan mereka, arah keinginan mereka untuk melakukan apapun itu jangan sampai bablas
kemudian mengurangi nilai etika, norma yang ada, sehingga kemudian kita akan menjadi orang yang mengelus dada sebagai orang tua dengan melihat apa yang menjadi lifestyle anak-anak muda sekarang itu. Kalau lifestyle di anak sekarang pasti udah HP atau gadget kemana-mana. Ya. Walaupun mungkin tidak ikut kajian secara resmi di musola ataupun masjid, mereka bisa mengaksesnya melalui media sosial. Tapi bagaimana mendeskripsikan agama ketika mereka taunya hanya melalui media sosial? Ya, ini juga menjadi persoalan penting untuk dibahas, dan bahkan ada ormas yang kemudian menjadikan topik tentang masalah agama buat anak-anak muda itu, yang kemudian muncul ada istilah New Age, ya. Mereka kemudian menghormati agama, mereka percaya dengan agama, tapi mereka tidak mau terikat pada agama tertentu, dan itu sangat bahaya, ya, karena mereka memakai dengan kebaikan universal. Contoh misalnya yang sekarang ramai, misalnya entah itu sebagai sebuah parodi atau tidak, anak-anak muda sekarang ada yang mau nikah dengan AI gitu kan. Ada parodi yang seperti itu. Saya merasa senang nih gitu kan, saya punya pasangan yang sayang sama saya, dan dia kemudian tidak memarahi saya, tidak membuat susah saya. Kita lihat misalnya kemarin itu ada parodi yang nikah seorang pemuda, nikah dengan AI itu, dia bilang saya sekarang nikah sama Sari, yang dibawa itu tripod sama HP-nya itu, lalu kemudian, sayang Sari, kamu sayang enggak sama aku, katanya kan gitu. Ini kan sudah keblinger nih. Iya, aku sayang sama kamu selamanya gitu kan. Itu saya juga sampaikan di ceramah sama ibu-ibu juga. Hati-hati Bu, sekarang ibu harus jauh lebih baik daripada Sari yang di AI itu. Karena dia sayang, tidak pernah minta uang belanja sama ibu, sama bapaknya. Kalau sekarang itu kan gitu. Jadi bahaya itu. Nah, itu karena mereka punya kebebasan untuk mengakses apapun, lalu kemudian agama yang mestinya nikah secara real, jadi antara dua insan yang berbeda jenis itu, yang di situ nanti kita sampaikan ada konflik rumah tangga, akan ada ini. Tapi kalau karena anak-anak muda ini kemudian mengakses termasuk diantaranya spiritual itu dari media, sehingga kemudian ada seorang tokoh yang menyatakan anak-anak muda sekarang itu adalah orang yang punya spiritualitas tinggi minus Tuhan. Artinya gini, dia sebenarnya di tengah kebebasan dia mengakses itu, dia sebenarnya sudah dapat banyak ilmu, sudah dapat mengakses. Kalau dulu kan harus baca buku, sekarang baca HP, itu sebenarnya dia berteman dengan HP, dia kan mengakses banyak ilmu. Tapi kemudian kalau ini tidak sampai kemudian kita dampingi, sampai kemudian mengabaikan tadi spiritualitasnya tinggi, karena mereka ingin spiritualitas, ya, ketenangan batin, karena memang manusia itu punya titik G-spot, Mbak. Jadi semuanya, seberapapun orang itu bebas, seberapapun orang itu mau melakukan apapun, tapi dia pasti muncul emosi sedih, merasa sendiri, merasa apa saja mungkin muncul. Tapi di otak itu ada G-spot. G-spot itu titik Tuhan kalau orang bilang. Itu artinya ketika dia pada titik sedih banget, maka lalu kemudian ada Tuhan di situ. Tapi kalau orang yang tidak dapat petunjuk, maka dia bisa saja berpikir untuk bunuh diri dan sebagainya. Iya, menarik. Ini juga sejalan dengan salah satu tayangan yang mengatakan kalau kita Islam yang turunan itu hanya mengenal surga dan neraka karena ditakut-takutin oleh orang tua kita, tapi sepenuhnya kita masih kurang mengenal Tuhan kita gitu. Ya, jadi memang kalau ditanya itu antara Islam keturunan dengan Islam yang belajar, secara hitung-hitungan teori dan fakta yang kita lihat, memang orang yang masuk Islam atau menjadi mu'allaf itu, dia masuk agama Islam gitu ya, dia punya kemampuan yang luar biasa. Jadi misalnya bisa kita sebut tokoh-tokoh tertentu. Kenapa? Karena mereka tertarik dengan Islam karena ajaran agamanya itu. Mereka tertarik kepada Islam karena ayat-ayat Al-Quran. Beda dengan kita kan. Kadang-kadang kita kan masuk Islam itu karena bapak ibu kita, kakek nenek kita itu adalah Islam. Nah, itulah yang membedakan antara kualitas iman seseorang dalam masuk agama dengan hanya keturunan maupun dengan yang belajar. Contoh misalnya, saya selalu memberikan contoh nih, ada orang yang masuk Islam gara-gara masalah dia baca ayat Al-Quran, seorang namanya Profesor Tajatin Tahasen. Profesor Tajatin Tahasen itu adalah ahli kulit nih, Mbak. Dia ahli kulit. Profesor, dia tahu betul bahwa kulit ini itu tidak akan sakit
ketika dibakar api kalau sudah lapis ketiga. Kan kulit kita ini kan terdiri dari 3 nih. Jadi epidermis, dermis, dan endodermis. Nah itu ketika dilapis ketiga, ketika dibakar itu tidak akan sakit. Tapi tidak perlu dicoba ya Mbak Nuri, tidak perlu dicoba ya. Karena bisa panasnya menusuk diri ya. Jadi dia pertamanya dia adalah bukan orang Muslim ya. Dia seorang ahli di bidang kulit ya, tahu betul bahwa dia lalu mengatakan agama-agama itu apa sih? Semua berbicara tentang neraka, tentang disiksa, dibakar. Padahal nanti kalau sudah kita dibakar itu tidak akan sakit kita. Di lapis ketiga, kalau lapis 1, 2 mungkin sakit. Tapi lapis ketiga dia kemudian tidak akan merasakan sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian karena dia seorang profesor ahli kulit, jadi dia menolak agama itu. Nah, ketika disodorkan pada ayat Al-Quran di Quran surat An-Nisa ayat 56 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ ada kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka itu terbakar hangus, lalu aku ganti dengan kulit yang baru sehingga merasakan adab itu. Nah, itulah yang kemudian membuat seorang profesor itu berpikir kalau ini berarti ini pasti ada Tuhan ini, pasti wahyu Tuhan. Tidak mungkin, aku ini profesor ahli kulit. Jadi kalau terbakar hangus diganti dengan yang baru. Artinya lapis 1, 2 itu ketika di neraka itu dimunculkan lagi. Sehingga kemudian dia masuk Islam. Akhirnya apa? Ketika dia masuk Islam atau kemudian agama itu karena hidayah dari Allah, karena pengetahuan, karena ayat-ayat Quran itu jauh lebih berkualitas daripada kemudian yang keturunan. Nah, kita ini kan merasa Muslim tapi kadang-kadang hanya sekedar ya tampilan aja Islam, tapi nilai-nilai spiritual itu sebenarnya banyak yang tidak kita dapati. Wah. Jangan sampai anak-anak muda itu jangan sampai seperti itu. Betul. Jadi lifestyle-nya kita atau packaging-nya kita dari luar tampilannya memang good looking Islami ya, tapi hatinya belum tentu, mungkin belum menentu titik G-spotnya Tuhan kita ada dalam diri kita ya, Ustaz ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Gen Z atau para generasi saat ini ya, mudah-mudahan bukan hanya secara turunan tapi secara dalam hati, lahiriah, batiniah, pokoknya semuanya memang mengenal Tuhannya, terus memahami betul bagaimana kita sebagai umat itu untuk taat beribadah, bukan hanya karena ditakut-takutin oleh orang tua kita, kalau nggak sholat nanti masuk neraka loh ya. Nah gitu, biasanya itu yang sering yang diingat sampai tua itu aja, kalau nggak sholat nanti masuk neraka, padahal ada esensi-esensi sholat yang mungkin belum diketahui. QCast akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tinggalkan jejak Anda jika Anda menonton tayangan ini melalui share, like, dan komen. Terima kasih Anda masih bersama kami di program QCast. Nah pemirsa, kalau ingat di Indonesia itu ada ustadz-ustadz yang muda-muda yang selalu mengisi kajian dengan para generasi milenial dan juga Gen Z, seperti Dennis Lim, terus seperti Ustadz Hanan Ataki, dan juga banyak ustadz lainnya yang para generasi muda kita tertarik untuk mendengarkan dan mungkin menambah pengetahuan seputar ilmu keagamaan mereka ya. Nah malam hari ini kalau Ustadz Hudzaifah ini idolanya, dominan idola emak-emak apa anak muda sekarang nih? Sama-sama sih, ada banyak emak-emak majelis taklim saya itu banyak emak-emak dan mereka senang curhat pada saya, termasuk kenapa? Karena mungkin saya mengenal perempuan itu memang banyak menangis. Jadi lebih banyak tangisan, sehingga kemudian mereka banyak juga tidak didengarkan oleh pendampingnya. Karena tidak banyak didengarkan oleh pendampingnya, lalu kemudian banyak curhat pada orang lain. Dan berarti mengadunya sama Ustadz Hudzaifah gitu? Saya kebetulan juga di konselor Wisyan Gatra. Jadi di sana dari 10 klien itu rata-rata perbandingannya 8 perempuan, 2 laki-laki. Tapi rata-rata ketika saya harus berhadapan dengan ibu-ibu yang mereka curhat, ya mereka kira-kira saya butuh waktu 10 menit untuk mendengarkan, melihat ya, bukan mendengar, melihat tangisan dia dulu kan. Jadi belum cerita sudah nangis dulu. Dan itu butuh waktu, dan itu saya berlatih untuk sabar ya. Padahal saya sebenarnya butuh waktu juga untuk
ada kegiatan saya, tapi karena saya paham betul bahwa tangisan seorang perempuan itu sungguh sangat berarti, dan itu perlu kita coba untuk dengarkan. Jadi emak-emak itu yang paling banyak. Ini juga peringatan Dominan buat ibu kita. muda, mama muda apa gimana? Ya, pastinya saya tidak melihat dipakai presentasi atau pasti gitu ya. Tetapi rata-rata memang setengah baya. Artinya mungkin bilang muda masih muda juga ya. Memang kebetulan memang banyakan masih muda yang bermasalah dalam rumah tangga itu. Kalau yang emak-emak itu rata-rata sudah tidak persoalan dengan rumah tangga, tapi persoalan dengan masalah cucunya ya. Tapi kalau masalah anak-anak muda ini banyak ya, pernikahan usia 2 tahun, pernikahan lebih sedikit atau bahkan baru beberapa bulan menikah, sudah ada banyak tangisan di situ. Waduh. Untuk wanita-wanita jangan selalu menangis, mari kita jadi wanita ganggenggong daderdor ya, yang bisa bisa meluapkan amarahnya, terus meluapkan isi hatinya. Tidak, kadang orang ini kebablasan ya Ustadz. Tapi tidak ya. apa-apa juga menangis itu. Jadi kan WHO itu sudah menyatakan bahwa rata-rata umur hidup manusia itu, manusia modern sekarang, jadi anak laki-laki itu rata-rata 69 tahun Mbak Nuri. Itu rata-rata. Sedangkan perempuan itu 74 tahun angka hidupnya. Jadi lebih banyak perempuan angka hidupnya ya. Artinya lebih banyak janda daripada duda nanti ya. Karena duda langsung nikah sih. Nggak, artinya begini deh, bahwa 69 tahun sedangkan perempuan itu kemungkinan hidupnya itu 74 tahun. Nah, salah satu sebab kenapa lebih panjang usia wanita daripada laki-laki, ternyata di antara 3 sebab utama, satu sebab utama itu adalah karena wanita banyak menangis. Kenapa banyak menangis itu? Karena itu mengeluarkan racun-racun toksik ya. Jadi racun tubuh itu dikeluarkan dengan menangis. Jadi tidak apa-apa wanita menangis itu sudah kodratnya sebenarnya. Hanya yang terpenting adalah menangisnya di tempat yang tepat. Oke. Jadi tidak boleh kita misalnya ada masalah dengan keluarga diceritakan pada tetangga-tetangga, enggak. Menangis pada tetangga, tapi ceritakan pada orang yang tepat. Tapi kalau sekarang sudah tidak menangis atau menceritakan kepada tetangga Ustadz, tapi kan sudah di story-nya. Nah, Ya Allah suami saya, ampunilah suami saya, kirimkan jodoh saya, semuanya kan sudah story. Ya. Dan itu bukan cuma lingkup tetangga saja yang membaca itu. Betul, dan itulah salahnya. Itu artinya menangis tidak tepat itu. Artinya hal-hal yang sebenarnya kalau dalam etika Islam itu hal semacam itu perlunya disembunyikan, bukan untuk dipamerkan atau kemudian dicerita-ceritain. Sama dengan kemudian berdoa di status gitu kan. Tuhannya siapa terus kan. Jadi semuanya jadi baca gitu. Nah, itu sama juga, dia punya cerita keluarga, dia punya cerita hal yang perlu disampaikan, tapi kemudian dibuat status. Sebenarnya dia mungkin akan karena ekspresinya dia tidak banyak didengar orang atau pendampingnya tidak mendengarkan atau orang yang harusnya dia mendengarkan tidak mendengarkan, akhirnya dia beritahu semua orang sekalian gitu kan. Nah, itu artinya orang yang tidak sabar. Memang saya tahu dalam ilmu psikologi itu, ini buat bapak ibu orang tua, kalau mau tahu anak laki-lakinya periksa aja apa yang di-download. Tapi kalau ingin tahu anak perempuannya, lihat aja statusnya. Pasti itu kalau ibu-ibu perempuan itu suka kemudian memamerkan atau menceritakan itu. Dia mau cerita atau mau melawan orang tuanya atau mengkritisi orang tuanya tapi tidak didengarkan orang tuanya, maka dia pasti curhat di status dia. Iya, bukan menceritakan. Lebih ke anak sekarang itu spill aja, spill sedikit tentang kehidupannya. Nah, ini relate dengan anak remaja sekarang atau ibu-ibu sekarang di mana sering berdoa melalui media sosial. Trennya sekarang kan emang udah gadgeting. Nah, ini gimana dengan tren-tren yang seperti ini Ustadz, bolehkah kita berdoa di media sosial? Ya Allah, lancarkan rezeki suami saya, mudah-mudahan acaranya sukses. Nah, apakah ini akan didengar juga oleh Tuhan kita? Iya, sebenarnya secara umum berdoa itu adalah permohonan seorang hamba pada Allah itu secara rahasia, secara apa yang menjadi hajat dia, dan itu tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Tetapi kemudian karena kebetulan ini ada kebebasan, ada media,
ada fasilitas yang kemudian ingin disampaikan oleh orang karena dia merasa puas, karena memang dia merasa puas nih kalau dengan seperti itu. Ada orang-orang yang kemudian merasa tidak puas kalau hanya berduaan dengan Allah, berduaan dengan Robnya, tapi dia kemudian merasa puas kalau kemudian doanya itu diaminkan banyak orang. Sebenarnya dia maunya buat status itu kan diaminkan banyak orang sebenarnya, tetapi itu lihat aja kontennya. Kalau konten doa itu memang konten doa yang sifatnya bisa diamini oleh semua orang, dalam artian itu positif ya, misalnya anaknya sakit lalu kemudian dia berdoa begitu lalu diamini, lalu semacam itu tidak ada masalah ya. Tetapi kalau doa-doa pribadi, hajat-hajat pribadi itu sebaiknya itu jangan kemudian dibuat status, karena itu juga tidak bagus dalam etika adab orang berdoa kepada Tuhan. Iya, karena sejatinya kalau berdoa itu dengan adab yang baik ya Ustadz ya. Ya mungkin sambil adabnya dengan baik sambil statusan gitu. Nah, termasuk dengan meditasi. Mungkin berdoa itu adalah salah satu meditasi diri kita untuk lebih mengenal Tuhan Sang Pencipta ya kan. Atau kalau sekarang memang lebih senang berstatus itu sebagai sarana biar nggak stres. Nah, kalau menurut Ustadz Hudzaifah sendiri, sekarang dengan segala persoalannya, cara meditasi, menenangkan diri itu seperti apa sih Ustaz? Ya, banyak jalan sebenarnya cara untuk menenangkan diri. Hanya itu tergantung kepada input yang sudah ada pada diri seseorang. Jadi kalau orang itu menenangkan diri ada dengan apa yang sudah dia baca, apa yang sudah dia dapati, sehingga kemudian dia keluarkan dengan wujud-wujud seperti itu. Dia merasa puas dengan status itu. Tapi ada juga yang merasa kemudian dia tidak senang sebenarnya dengan status itu. Jadi dia lebih menjadi orang yang introvert. Dia menjadi orang yang kemudian pada dirinya dan tidak senang untuk diketahui oleh banyak orang ya. Jadi tergantung kepada input dia, bagaimana karakter dia, bagaimana mental dia ketika dia ingin mendapatkan ketenangan itu. Berbeda-beda semua orang. Kita tetap menghargai perbedaan dalam mencari ketenangan jiwa atau mencari ketenangan batin itu. Ada yang dengan menyendiri, ada yang dengan sharing, ada yang lebih lebar lagi dengan status. Itu kita hargai semua karena itu mungkin adalah perbedaan masing-masing karakter dari per person atau per orang yang memang itu sebelumnya sudah masuk dalam dirinya itu. Entah itu input dirinya memang dari hasil bacaan-bacaan dia atau hasil dari apa yang dia dapat dari media, sehingga kemudian cara-cara itu berbeda-beda. Kita hargai itu. Yang terpenting adalah cara untuk mendapatkan ketenangan itu adalah cara-cara yang tidak bertabrakan dengan moral agama, tidak bertabrakan dengan moral adat, tidak bertabrakan dengan adab sosial dan sebagainya. Itu yang jauh lebih penting. Silakan saja kreasi dengan karakternya, yang penting tidak bertabrakan dengan nilai-nilai moral itu. Ya, kalau kemarin pas Lebaran ya Ustadz, banyak sekali tren-tren yang katanya, itu punyanya non-Islam, Yahudi, ini tren ini itu. Nah, yang kayak gini loncat-loncat kan. Nah, itu kan kemarin trennya viral dan banyak sekali masyarakat di Indonesia, bukan cuma di Sumeneb aja ya, membuat story-story seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang kayaknya harus buat tren seperti ini. Apakah benar kalau kita ngikutin tren-trennya seperti itu, kita sudah kayak melanggar norma agama kita? Ya, sebenarnya memang ada orang yang berpikiran sebagaimana hadis Nabi itu, man tasabba biqaumin fa huwa minhum. Jadi siapa yang meniru perilaku orang tertentu maka dia termasuk golongan itu. Nah, hadis ini kan umum sebenarnya. Artinya umum ketika ada perilaku orang, maaf ya, misalnya Yahudi dia tiru begini, Nasrani begini, itu kan keunikan atau kekhasan itu. Maka tidak boleh dong kita kemudian meniru seperti itu, karena kalau kita meniru seperti itu maka itu sama. Tapi ada yang juga berpikiran bahwa sebenarnya itu kan kebebasan kita mengekspresikan diri. Kalau kebetulan kebebasan kita mengekspresikan diri itu kebetulan sama misalnya,
Ya tidak ada masalah kan. Yang penting tidak ke arah sana. Tetapi kehati-hatian itu perlu. Misalnya begini nih, ini simbol, ada yang begini simbol apa nih di BKKBN itu. Tapi kalau orang-orang Madura teman-teman saya ini PC katanya. Itu kan lain-lain juga. Jadi itu tidak ada saya dengan sarangnya, tetapi PC. Jadi sebenarnya kebetulan aja ya. Jadi ketika saya ikut lomba penyuluh UAT itu, jadi saya punya inovasi ide tentang majelis taklim virtual itu. Saya kasih begini, saya cari apa sih majelis taklim itu, ya rumah dalam artian ini majelis di mana Allah memberikan bimbingan, yaitu rumah begini. Terus blessing itu berkah, saya pakai simbol gini. Tapi ada yang ketika kemudian misalnya nih ada apa kampanye 1, 2 kan saya tidak boleh begini. Berarti saya termasuk berkampanye yang nomor 1 dong, padahal tidak ada hubungan dengan itu. Maka sekali lagi orang boleh berekspresi apapun, simbol-simbol itu sebenarnya penting. Jadi simbol Islam itu gimana nih? Orang Muslim itu simbolnya adalah untuk wanita adalah berjilbab. Itu penting, bukan kemudian tidak dianggap penting. Simbol itu penting, hanya itu bukan menjadi ukuran mutlak bahwa dia sudah menjadi muslimah sejati. Tapi juga tidak boleh kemudian menghina yang belum pakai simbol itu, tetapi juga tidak boleh juga menghina yang sudah pakai simbol, karena kedua-duanya punya kelebihan. Iya, kebetulan sekali sedikit menyinggung seputar penyuluh agama award ya, dan memang kayaknya dari apa yang kita obrolin malam hari ini kok merasa nyaman ya obrolan bersama Ustadz Hudzaifah. Asik. Nah, itu mungkin dalam artian nyaman itu ya karena memang masuk obrolannya, masuk ke teman-teman semuanya, ke para pemirsa. Nah, dan nggak salah kalau Ustadz Hudzaifah itu dinobatkan sebagai penyuluh agama award. Wah, selamat Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, semoga jemaahnya yang nonton ini bisa bertepuk tangan memberikan doa yang terbaik untuk Ustadz Hudzaifah. Dan juga Ustadz Hudzaifah kemarin juga mengisi program acara Mutiara Ramadan yang viewsnya Masya Allah, tabarakallah ya, banyak sekali, hampir berapa? 10.000 ya. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk kalau Ustadz sendiri dengan vibe seperti ini ada potensi riak juga nggak sih? Kan soalnya udah terkenal ya, seterkenal itu misalnya. Nah, itu ada potensi, oh ya aku udah terkenal nih, udah harus punya ini apa ya, kayak punya fasilitas yang bagus kalau diundang sama orang, apa gimana? Ya, sementara alhamdulillah sampai detik ini saya masih dalam kesederhanaan. Saya tetap pakai ilmu padi yang sudah kita ketahui. Jadi semakin berisi semakin menunduk ya. Tapi memang godaan orang beriman itu tergantung kepada kondisinya. Ada diuji dengan harta, ada diuji dengan jabatan, ada yang ketiga nih yang Mbak Nurit sebut itu, ada orang kemudian diuji dengan popularitas, kemasyhuran. Tapi itu semuanya membahayakan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita kemudian tetap berada pada jalur niat awal. Jadi niat awal saya berdakwah. Awalnya dulu saya yang paling tidak suka itu di syuting itu, bahasa dulu itu di YouTube kalau sekarang itu saya paling tidak senang itu. Tapi ketika saya kemudian masuk jadi penyuluh, ternyata oleh Pak Dirjen itu semua penyuluh harus kemudian menyampaikan dakwahnya melalui media sosial. Saya tidak mungkin menolak dong, karena saya memang dapat gaji dan tunjangan gara-gara itu. Akhirnya terpaksa saya juga awalnya risih juga. Nanti saya jadi orang dikenal, terkenal, jadi masyhur. Orang-orang yang tidak tahu saya sudah jadi penyuluh, mereka akan suudzon, sangka jelek pada saya. Ngapain itu, sok mau pamer segala macam. Tapi saya sudah hilangkan itu. Saya niat bahwa saya dibayar oleh negara untuk menampilkan dakwah saya, dan itu adalah bukti fisik yang nyata. Artinya ketika orang-orang Jawa Timur, orang-orang nasional pun yang tidak kenal saya itu, ketika ditanya, orang Jawa Timur tanya, mana Anda sudah menjalankan tugas? Maka tidak mungkin saya menjawab, masa sampai tidak percaya saya? Coba tanya sama orang-orang Sumeneb semua. Kan tidak mungkin saya menjawab begitu. Jadi cukup saya dengan ini, Bapak, saya sudah tampil di depan para jamaah. Di nasional juga begitu, karena mereka juga tidak kenal saya gitu kan. Jadi tidak mungkin kita pakai reason, alasan
Masa sampai tidak percaya saya? Tanya Pak Bupati saya gitu kan. Tanya sama orang RRI itu semuanya. Tahu semua. Kan tidak gitu. Jadi harus ada bukti yang kita tidak banyak ngomong ini. Jadi sekali lagi kemasyhuran, popularitas itu bisa merubah seseorang. Jabatan, semua bisa merubah seseorang. Tetapi kalau orang itu tetap punya keistiqomahan bahwa apa yang dilakukan itu hanya semata-mata dia menjalankan tugas, apalagi itu bagian dari nikmat yang diberikan Allah, jabatan, popularitas, kemasyhuran itu cuma pemberian Allah saja, ujian saja apakah kita menjadi orang lupa atau tidak gitu kan. Jadi ada orang yang ketika diuji jabatan, kemasyhuran menjadi berubah ini. Di dalam Al-Quran juga pernah disebut itu. Ada orang-orang ketika diberi kekuasaan, diberikan popularitas, dia menjadi terkenal, dia menjadi berubah. Tidak lagi nyapa gitu kan, itu kesalahan. Jangan seperti itu. Iya, itu dia. Kalau boleh tahu untuk penyuluh agamanya ini bukan tingkat RT RW kan, yang pasti tingkatan apa ini? Sudah tingkat nasional kah apa? Ya, sementara ini dulu tahun 2020 saya sudah sampai tingkat Jawa Timur jadi runner up. Lalu kemudian ada COVID itu saya tidak ikut, saya memberi kesempatan adik-adik. Sampai sekarang pun saya memberikan kesempatan adik-adik penyuluh yang lain, tapi karena mereka perlu figur, perlu contoh, maka tahun ini saya ikut lagi gitu. Saya ikut lagi untuk memberikan motivasi, inspirasi buat mereka. Jadi semacam apa ya namanya figur. Oh begini nanti akan saya sampaikan itu. Ya, jadi iya, sebagai tauladan yang baik ya untuk para penyuluh semuanya yang ada di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Ustadz Hudzaifah malam hari ini sudah menemani Nuri di QCase. Mudah-mudahan nanti ustadz-ustadz yang lain atau penyuluh agama yang lain juga bisa berkesempatan hadir ngobrol bareng kita di QCase ya. Apalagi ustadz-ustadzah juga ya. Oh iya ada. Ya. Ada penyuluh itu perbandingannya sama sih antara yang laki dan perempuan. Iya. Mudah-mudahan bisa bertatap muka di program acara QCase dan memberikan spiritual yang baik kepada generasi selanjutnya. Terima kasih banyak para pemirsa yang sudah menyaksikan QCase malam hari ini. Saksikan terus QCase setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di channel YouTube RRI Sumeneb.net. Nuri Ardiansa pamit, Ustadz Hudzaifah pamit. Nah, pamitnya sekarang beda dulu ya, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.